Ya, puji Tuhan teman-teman semua. Kembali jumpa lagi dengan saya channel Benteng Iman Kristen dan saya akan ajak kita untuk simak bersama video berikut ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sahabatku sekalian yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Biarlah kita pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan video berikut ini adalah merupakan Ibu Sufiatul yang telah membuka suara dan membungkam Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, di mana kedua tokoh ini seringkali juga mengancam ataupun mereka seringkali mengeluarkan statement-statement terkait dengan apologet-apologet Kristen. Salah satunya seperti Deddy Corbuzier yang pernah mengancam Elia Miron yang mengatakan bahwa sudah salah kamar. Nah, orang-orang ini memang suka mengkritik orang lain, mengkritik Tuhan orang lain, iman orang lain, tetapi mereka tidak mau dikritik. Oleh karena itu, Ibu Sufiatul telah membuka suaranya dan membungkam keduanya. Apa jawaban dari keduanya? Kita simak videonya di video berikut ini. Komentari sekarang, apa yang Elia katakan Gus Miftah ini enggak ngerti, congornya. Ini penistaan agama yang dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia. Ini sudah berkali-kali saya sudah bahas loh teman-teman. Ini salah satu contohnya kita lihat ya. Sorry, sebentar saya sharekan. Share-nya udah, oke. Sharekan ini, kita lihat ya. Ini Kemenak teman-teman. Mari kita baca Al-Quran Surah 7 ayat 157 pada situs kemenak.go.id. Kita lihat, betul ini situsnya Kemenak. Mari kita baca tafsirnya. Tafsir Tahlili. Kita turun ke bawah. Dalam tafsir ini mengutip Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 16, pasal 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat 7. Disebutkan nubuat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Maka adapun apabila telah datang Periklitos. Mari kita baca Al-Quran. Periklitos, ayo. Ini tidak pernah ada manuskrip Alkitab kita ya yang menyebutkan Periklitos, teman-teman. Ini luar biasa loh penistaan mereka. Kita lihat ya. Nanti David bisa bukakan ya. Periklitos. Yohanes 15 ayat 6. Tadi Yohanes berapa tadi? 15 ayat 6 ya? 15:6. Menghibur. Mana tadi? 15 ayat 6, Bu. Yohanes 15:6. ayat 6. Ini Periklitos apa Parakletos? Parakletos. Ayo. Kenapa dia menuduh ini artinya yang terpuji? Menjadi Periklitus. Kurang ajar kalian. Kalian sudah masuk ke kamar orang. Dan sudah menista Alkitab kami. Bahkan mengganti-ganti Alkitab kami. Lebih kurang ajarnya. Kemenak menafsirkan bahwa surah berapa tuh? An-Nisa 157 kalau kita buka ya teman-teman. Mereka menyatakan yang mati diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Kurang ajar. Bagaimana mungkin Yudas Iskariot itu hidup pada zaman Musa, saya kasih tahu Anda. Ya. Parakletos, bukan Periklitos. Ini kira-kira bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ini kurang ajar. Periklitos apa, Bu? Kalau Periklitos itu apa? Yang terpuji. Parakletos kan penolong. Nah. Disama-samakan dengan si Mamat yang terpuji. Mereka mau mencoba memasukkan nubuatan Mamat. Periklitus. Jadi gini Bu, kenapa Muhammad dibilang atau Ahmad disebut sang Periklitos atau penolong? Jadi sebenarnya dia copy paste dari yang terpuji. Dia copy paste dari Injil Barnabas pasal 97. Gitu loh. Jadi ketika para Yahudi Sanhedrin bertanya kepada Nabi Isa, jadi ini benar-benar nggak copy paste dari sini. Itu yang yang diartikan di ini. Coba aja dibaca di Injil Barnabas pasal 97. Itu jelas kok. Jadi dia ngambil Injil-Injil palsu gitu loh.
ya. Bukan dibawa langsung oleh si Nabi. Katanya Bukan. Nabi membawa. Bukan, dia copy paste dari sini, terus diadopsi menjadi itu. Makanya ada kata-kata perikletos. Nanti Bro Dev tolong jelasin aja tuh di Injil Barnabas pasal 97. Jadi itu. Kurang ajarnya mereka tuh mengambil apa tadi? Injil Yohanes. Tuh katanya Alkitab ini kita palsu, pakai dong Injil Baby Isamu. Mana Injil Baby Isa? Surah Maryam ayat 30 yang katanya Dede Ica ini menerima Injil waktu masih bayi berusia 40 hari. Mana Injil Dede Ica? Ya, itu yang harusnya mereka cari. Ya, kamu harusnya cari penubuatan nabimu di Injil Dede Ica. Iya. Kok cari di Injilnya kami? Gendeng sampean. Kalau masuk kamar orang namanya tuh. Keluaran kalian sudah masuk ke kamar orang. Kurang ajar kalian ya. Saya kasih tahu Anda. Jangan pernah Anda kalau kalian tuh nggak mau dicubit, jangan mencubit kami. Saya sudah peringatkan sama Anda. Barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ngerti kamu? Kalian sudah mengubah kata-kata Alkitab kami parakletos ditafsir sembarangan menjadi periklitus. Kurang ajar kalian. Kurang ajar. Ya, kurang ajar. Sudah mengata-ngatai Alkitab kami dipalsukan tapi masih ngambil bahkan mengubah Alkitab kami. Coba Fit dibukakan tadi Quran Kemenak. Ya aku sekalian aku mau nambahin juga ya bahwa klaim ini juga pernah dipakai. Nanti saya akan buktikan. Nah ini nggak tahu ya maksudnya apa. Di sini dikatakan ini periklitos. Periklitos ini tidak kami kenal. Itu loh, nggak ada nama tidak dikenal ya. Periklitos itu nggak ada. Periklitos nggak ada dalam Alkitab ya. Oke. Namanya itu parakletos. Parakletos, bukan periklitos Kemenak. Aduh, kalian nih memalukan. Nih, dia dikutip Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 15 ayat 26. Nih, Yohanes 16 ayat 7. Nih. Ini disambung-sambungkan. Harusnya itu parakletos namanya. Harusnya gitu. Nah, dari sini ini aja sudah terbukti bahwa ada salah satu sekte ya. Sekte bidat, namanya tuh bidat mani. Hal yang sama, gitu loh. Mengeklaim dirinya itu adalah parakletos. Nih. Bidat mani mengatakan dirinya parakletos. Dia parakletos tadi periklitos, jadi jelas mengarah kepada sang junjungan ya. Nih, the second important title ascribed to money is siapa? Parakletos. Paraklet. Nih. Dan dia menyatakan bahwa ini loh. The following passage suggests that the title goes back to money himself. Nih. Mengklaim dirinya. Itu loh. Mengklaim bahwa itu adalah dirinya. Iya. Itu. Makanya nih. Berarti setiap orang bisa mengklaim dirinya sebagai parakletos ya. Nih, the church, the savior of the savior, we recite. Praise to the King. My apostle began. You ask me about the time. Setiap orang pun boleh menafsirkan periklitos, tapi tidak untuk dibuat kitab. Tetapi itu apakah itu pengakuan dari atas tentang parakletos? Apakah itu pengakuan memang bahwa Yesus mengatakan aku akan mengirim seorang parakletos? Iya, itu yang dikejar sama si Louis Prasetyo Kesinanda. Iya. Dan ini juga siapa namanya? Si Mani juga mengaku dirinya adalah parakletos. Apa kalian juga harus percaya? Nih.
Makanya nggak heran bahwa jauh sebelum mereka lahir ada salah satu sekte di abad ketiga yaitu agama Mani. Nih klaim loh, mengeklaim loh. Ini loh Iya. Dia pernyataannya. mengklaim itu tuh, dia bilang dia akan pergi dan akan kembali. When I go, I will send to you the Paraclete. Oh, The Spirit of Truth. From the time onwards, dan the Paraclete. ini loh. Mengeklaim. Nah, jadi ini loh sesuai dengan ayatnya ini loh yang diklaim. Nah, Yohanes berapa? Yohanes 16 7-14 nih. So that the title of nih Paraclete for man. Nah, though did come in peace, O Spirit of Truth, the Paraclete, whom Jesus sent, bla bla bla, ... our Lord Mani. Jadi Yesus itu mengirim Parakletosnya namanya Mani, Tuhanku Mani. Self-designation, relation to Jesus. Makanya, Oke, jelas. Makanya mungkin ini asumsi ya. Bisa jadi ini mereka itu klaimnya di sini. Ya, Mereka sebentar, itu. Bu Sofinya dia kena kick lagi. Oh, ini udah masuk lagi. Ya. Ya, jadi istilahnya gini, oke, jadi istilahnya begini, siapapun bisa mengklaim dirinya sebagai Parakletos atau Periklitos. Jadi berarti kalau si Mani mengatakan bahwa dia adalah Perikletos yang sudah diutus oleh Allah, dikirim, berarti dia juga mengklaim dirinya dia yang ada dalam kitab Yohanes itu kan? Iya. Terus betul. apa bedanya dengan di junjungan yang mengatakan Periklitos? Tetapi itu tetap menghujat. Itu karena menyalahgunakan isi Alkitab. Ya, kemarin harus ditulis surat. Ini sama. Ini sama loh. Yang diklaim ayatnya loh. Iya. Yang di tafsirnya itu. Ini loh. Dikira tuh nggak sama. Nih, sama loh. Iya. Oh, ini ya, tafsiran itulah yang ngambil dimaksud semua ya. tuh, bayangin tuh. Kitab apa aja tuh diambil. Kejadian, Keluaran. Waduh, semuanya diambil. Ya, diambil. Itu namanya masuk kamar orang tanpa Iya. bilang-bilang. Kitab kita kan Paulus rasul palsu, tapi ada juga loh kitab-kitab rasul Paulus diambil. Tuh poin berapa tuh, Dev, di atasnya, atas dikit. Di situ dituliskan ayat poin 2, kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Memang ada. Oh, itu yang disebut sebagai Periklitos ya. Ini loh. Yohanes 14 ayat 16 ini. Kejadian 21 ayat 13-18. Coba aku lihat apa tuh Kejadian 31. Nah, klaim ini klaim sepihak ya. Apakah duduk bersama dengan para ahli kitab dan kemudian membuat satu konsili namanya? Mana boro-boro, Bu? Iya. Dan mengangkat tafsir ini. Ini mengangkat tafsir liar ini. Kejadian 1 tadi berapa? Bentar, 21. Kejadian 21. Oh, seorang nabi di tengah-tengahmu. Wah, goblok. Itu seorang nabi seperti Musa kok. Botol. Mana ada Musa kawini bocil. Musa menggauli babu kayak nabimu. Nah, ini aku luruskan juga ya mengenai Ulangan 18 ayat 15. Ini ada dua pandangan. Baik pandangan Samaria dengan pandangan Yahudi. Kalau di pandangan Samaria itu menganggap bahwa nabi yang seperti Musa itu harus seperti layaknya Melkisedek. Itu kalau dari pandangan Samaria atau Samaritan. Sedangkan dari pandangan Judaisme itu Mesias yang seperti Mesias ben Joseph gitu. Nih Ulangan 18 ayat 15. Jadi ada dua pandangan. Iya, Kejadian 21 ayat 13-18 itu nubuatan tentang Ismail, teman-teman. Dia mengatakan, oh Ismail jadi bangsa yang besar. Lo nggak baca atasnya. Tingkah lakunya seperti keledai liar. Kamu nggak baca Kejadian 16. Ismail ini tingkah lakunya seperti keledai liar, di mana tangannya akan menentang tangan saudara-saudaranya dan tangan saudaranya akan menentang dia. Dia akan jadi tukang perang, tukang berantem terus. Betul nggak, teman-teman? Iya. Baca dong kalau kamu ngambil nubuatan Ismail. Dan dikatakan dia anak budak yang dibuang. Dia tidak mendapat bagian bersama-sama dengan Ishak yang adalah ahli waris. Botol kemana ya? Nah, itu harusnya mereka konfirmasi dulu kepada pihak Kristen sebagai ahli kitab. Tanya dulu, ini benar nggak nih? Bagaimana kalau kami masukkan ini? Bisa nggak? Itu nggak etis kalian ya, masuk kamar orang seperti pencuri.
Mencuri kalian ya, tukang nyolong. Spanyol, Ya, Spanyol tukang. kalian ya. Nih, 11 kejadian 11 ayat 13 dikutip. Bayangin loh, Ismail itu saudaranya Israel kan goblok. Ismail itu kan omnya, saudaranya Israel adalah Esau kaum Edom, betul nggak teman-teman? Kejadian Tuh, sebab 11 Ismail ayat. adalah Di antara saudaranya yang lebih sejarah. tua dari Isa. Nih, Alkitab dia Aduh. ngutip kitab Kejadian 11 13. Akan Bawahnya datang tuh apa seorang tuh? nabi akhir zaman. Iya. Kejadian 11 ayat 13. Akan datang seorang nabi akhir zaman nanti dari keturunan Ismail. Emang ada yang tuh ini Coba parah nih Kejadian cocok. 11 ayat 13 apa tuh? Parah ini kemenang. Kejadian Keliru, apa? keliru Kejadian nih. 11. Ini keliru nih. Ini silsilah. Loh, Kejadian Wah, 11 ayat waduh. 13 aku bacakan Iya. ya. Ya. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Maksud lo? Jadi Nah, malu ya. kita, jadi malu. Silsilah. Comot ini, comot aja nih. Aduh. Keliru Ya, kan, wajar. silsilah yang dikutip. Bentar Nah, nih ini loh. harus di-tag. Kemudian dalam kitab Kalnes, apa tuh kitab Kalnes? Gue baru Yang mana? denger. Atasnya juga atasnya. Kitab Atas. sendiri. Stop. Kemudian dalam kitab Kalnes terdapat kata yang seperti engkau. Loh, kok Kalnes sih? Apa itu sih kitab Kalnes, tahu apaan sih? Nggak ada. Gak tahu Mbak. Aku baru dengar. Fit yang seperti Nabi Musa itu kan, Yesus Kristus kan nabi yang harusnya seperti Nabi Musa. Nabi akan datang yang seperti Nabi Musa. Ya, kita punya presentasi itu kitab Kalpanas, Bu. Kita lihat ya, Nabi mereka marah mengganti panas. katanya Isa ini yang mereka samakan dengan Tuhan Yesus diganti Yudas Iskariot, kan kurang ajar. Mereka menafsirkan ayat Alkitab kita, coba lanjut terus. Aduh. Nubuatan Gunung Paran dibilang Muhammad botol. Yohanes 14 ayat 16. 15 Paran adalah nama salah satu bukit di Mekah. Aduh, menurunkan wahyu kepada Muhammad. Waduh, orang ngambil semua dari kitab-kitab perjanjian lama baru nih. Alkitab Kristen nih. Katanya Injilnya katanya Injil lakum dinukum wal yadin, katanya agamamu. Kok ngambil kitab kita, kan nyolong, ini namanya Spanyol ya, separuh nyolong kitabmu itu ya. Terus bayangin semua diambil. Semua yang ada tanda nubuatan dipindahkan. Dari mana kamu dapat ini nubuatan? Ini cocokologi nih. Dari Kristus. Iya, makanya yang saya excuse ini Bu, yang mengenai Yohanes ini. Ternyata sebelum dia lahir, sebelum mereka ada, ya ini agama mandi itu yang saya tunjukin tadi, gitu loh. Nah, jangan-jangan coba nih. lihat Anissa 157 Fit. Itu diganti Yudas Iskariot, coba kurang ajar Kemenak. Coba buka yang ini. Quran Kemenak tadi Anissa 157. Katanya Periklitos dari bahasa Yunani. Periklitos emang dari bahasa Yunani. Iya, kita kan Parakletos, mereka menggantinya menjadi Periklitos gitu loh maksudnya. Coba surah Anissa ayat 157. Aduh, gimana nih nampilnya nih? Bingungisasi. Tar. 157. Anissa. Waduh. Baca belau. Nah, gimana dengan mereka yang mengambil kitab sembarangan? Alkitab Kristen dengan sembarangan. Mereka cuman Elianya bicara dikit itu sudah lembaga negara loh ini. Nggak main-main loh ini. Yang Lembaga ini negara loh ini. Indonesia ya, negara pemerintah Indonesia, ini pemerintah Indonesia. Nanti kita lihat tanggapan ini bisa digugat ini. Ya, kurang ajar ini ya. Bahkan mereka mengganti ini, kita lihat Anissa 157 Fit, coba Fit. Tafsirnya apa? Ini Isa Al-Masih dari Anissa 153 sampai 157. Ini dibunuh pada zaman Musa ya, teman-teman ya, kalau Anda baca. Jadi yang membunuh Isa ini adalah Bani Israel zaman Musa. 157.
Kemarin kemana tuh pendeta-pendeta yang ngomong Isa Al-Masih, Yesus Kristus mana itu? Coba suruh mereka dulu laporan dulu tuh. Berani nggak Lapor, ngelaporin Bos. Kemenak? Ada Ica aja. ternyata sama dengan Tuhan Yesus, katanya kurang ajar. Nggak bener tuh, Bu. Nah, ini ya yang diserupakan. Ini kita lihat ini tafsiran Tahlili. Itu betul, Fit. Buka tafsirnya, Fit. Nih lihat tafsir Tahlili apa? Orang yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang diserupakan dari sampai berapa apa? Yudas Iskariot, kan kurang ajar, betul nggak? Berarti mereka sudah masuk ke kamar kita. Katanya lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Jangan ngurusi, ngapain? Terus lalu kamu menyamakan Isa Al-Masih dengan Tuhan Yesus. So, kalian menyembah Yudas Iskariot. Kan kurang ajar, kalian yang menyebabkan perpecahan agama di Indonesia. Betul? Yang juga muslim orang Kristen, kalian tuh menyembah Yudas Iskariot. Gue kentuti kalian, Kemenak. Ya, kurang ajar kalian. Ya. Kalian yang telah menista agama kami. Yang jahatnya, Bu ya, Bu, yang jahatnya, ini mereka menuduh Elia katanya merencanakan harus merevisi Al-Quran. Padahal kan yang dimaksud Elia masalah tafsir ini gitu. Itu. Iya. Karena goblok. Ini jahat banget mereka ini. Orang kata-kata reformasi aja bisa diganti jadi revisi kok. Wow. Betul kan, kalian tahu muslim itu denger aja sulit, betul? Kayak nabinya, nggak bisa baca tulis. Kata Elia reformasi tafsir Kemenak, dibilang revisi ayat Quran, kan botol. Otak kalian itu di mana? Itu bahasa Indonesia sederhana loh. Sok-sokan jago bahasa Arab, mau debat sama saya pakai bahasa Inggris. Cuma bisanya yes no aja kalian. Bahasa Indonesia saja kalian nggak ngerti kok. Betul nggak teman-teman? Benar. Tapi ini Bu Sofi ini berandai-andai aja Bu ya. Bu Sofi berandai-andai aja. Taruhlah Elia dipanggil gitu ya di persidangan. Oke, putar rekamannya. Apa yang saya omongin. Ini mereka akan malu semuanya. Artinya selama ini memang kesalahan Kemenak gitu. Artinya sebuah lembaga pemerintah mengcopy paste dari agama lain. Iya. Ini kan mempermalukan. Jadi bahkan saya yakin nggak akan sampai bayangin. ke pengadilan ini. Enggak. Kurang ajar ini Kemenak. Ya, mereka mengatakan kita ini beriman kepada Yudas Iskariot, kan kurang ajar tuh teman-teman. Wah, itu waduh, parah itu dikeluarin dari murid Yesus itu. Dikeluarin dari murid Yesus kok dijadikan panutan, pengganti. Justru Kemenak melanggar undang-undang ITE, melanggar undang-undang penistaan agama. Ini penyebaran berita hoax, betul? Iya, ini penyebaran berita hoax ini. Apalagi ini menyangkut akidah orang lain, akidah orang Tuhan lain. Yesus mengatakan Tuhan Yesus diganti oleh Yudas Iskariot, ini penyebaran berita hoax. Fakta sejarah membuktikan yang disalib itu Tuhan Yesus. Kalau kamu mengatakan diserupakan, sedangkan Maria ibu Yesus dalam Putri ada di situ, berarti mereka tertipu. Siapa yang menipu? Si Allah, betul nggak? Kurang ajar ini. Memang Allah tepat seperti namanya, Khairul Makirin. Siapa nama Allah? Khairul Makirin. Tahu nggak arti Khairul Makirin? Penipu terbaik. Itu adalah nama dari si Allah. Yudas itu bunuh diri. Gimana sih mereka tuh? Waduh. Tapi jadi Allahnya ini nggak kenal sejarah. Allahnya ini pelupa. Buktinya nama Hawa aja nggak ada di Quran. Kan aneh gitu. Tapi giliran turun masih ingat nggak siapa yang ingat ayat? Teman-teman masih ingat nggak yang ngelaporin Yahya kemarin itu siapa ya? Lalu enggak deh kita sampein ke dia tuh dia berani tuh. NU kayaknya yang ngelaporin Yahya Waloni. NU yang ngelaporin kayaknya deh. Bukan loh, ada lawyer itu. Karena dia profesi lawyer makanya dia berani. Perlu juga itu. Ini catatan kaki nih. Ayat ini bukan merupakan Kemenak mesti ke MK loh. Karena dia lembaga negara, nggak bisa kita ayat cuma ini gugat merupakan PN. bantahan. Nggak apa-apa, disomasi aja udah. Somasi dulu. Kalau tidak ya terus-terusan masif. Iya Bu, somasinya harus ditembusin ke MK Bu. Ya whatever lah, yang pasti. Ya ini sebetulnya Dirjen ya, Dirjen Bimas Kristen ya, ditujukan untuk Dirjen Bimas Kristen. Tolong juga perhatikan ini. Lembaga negara loh itu loh, bukan main-main loh, hati-hati.
Ayat ini merupakan bantahan terhadap anggapan ahlul kitab bahwa Nabi Isa meninggal di tiang salib. Merupakan bantahan terhadap anggapan. Memang Nabi Isa memang ada di Alkitab, dia mati di tiang salib. AS Amerika Serikat nih. Mana ada? Nggak kenal saya ini. Oh nggak kenal. Iya, ya enggak apa-apa, mereka mau bilang apapun, tapi jangan nyamain dengan ini siapa ini? Siapa? Ini siapa? Aku nggak kenal ini. Iya, kita nggak apa-apa, mereka sebut Isa nggak apa-apa, sejak Yesus, tapi itu kan ayat-ayat di Alkitab itu, Yohanes, Kejadian, sudah salah pula, tambah-tambah, dikurang-kurangin, menambah, ya yang pasti ada di situ siapa namanya? Si Ismail, habis Ismail pula, terus kemudian SWT. Waduh, dari mana lagi itu? Baru Nabi seperti Musa pula ditulisnya gitu. Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada Musa, maka kamu percaya juga kepadaku. Sebab apa yang ditulis Musa itu semua tentang aku. Terus gimana dong kalau gitu? Apa yang ditulis Musa tentang Yesus loh ya, Nabi seperti Musa itu namanya Yesus. Dia itu sang Mesias, makanya ada nabinya, dia juga disebut sebagai nabi, tapi bukan nabi yang lain. Bahkan Musa mengatakan akan ada nabi yang lebih besar dari aku. Siapa yang lebih besar daripada Musa? Kitabnya aja diikutin oleh dunia kok. Siapa yang lebih besar dari Musa? Kalau bukan dia sang Mesias itu sendiri. Memang ada. Kalian aja ikutin Musa. Walaupun di kitab mereka nggak ada dilanggar. apa-apanya, Bu. Iya, makanya. Di kitab mereka itu Musa nggak ada apa-apanya. Semua nabi-nabi itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada, emang nggak ada. Benar. Hanya baginda Rasulullah katanya. Iya. Iya kan syahadat sampai dua. Cuma dua kan. Harusnya syahadat semua nabi kan. Kalau nabi setara. Ternyata Ya, nabi nggak whatever lah, setara. itu sesembahan orang. Kayak kalau dia bilang itu sesembahan orang, jangan dihina, jangan nanti menghina sembahan mereka. Iya, nggak Harusnya apa-apa, kita nggak si usah. Gus itu juga, Gus siapa tadi tuh? Gus Miftah. Gus Miftah. Coba Pak, Iya, memang Gus dia Miftah bertugas itu banyak untuk gimana itu menghalafkan Kemenak orang. gitu? Itu Menteri Agama kan anak buah Anda tuh, Ketua Banser, Yakut Khalil. Oh gitu ya. Jadi menteri itu anak buahnya si Miftah. Wow, keren dong. Gimana? Coba ditegur dong. Pakai gelar Gus kan berarti udah dengkot di NU Nadatul. Menteri Agama itu Ketua Banser itu. Masa begitu Kemenak jadi oknum? Gimana sih? Negara loh. Ada lagi, main loh ini. Ada lagi. Tadi Yohanes kan, ini Lukas sama Matius. Banyak Om Dev. Aku bacain ya. Wah kacau. Artis yang dimualafkan oleh dia. Salah satunya memang si Dedi. Satu Dedi. Nih. Nania. Hal itu dapat dilihat dari kitab-kitab Injil yang asli lo ya. Asli lo, bukan palsu lo. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Injil yang asli. Bukan palsu kan? Nah iya. Siapa yang bilang palsu? Iya, berarti yang aslinya. Tapi kenapa ngutip Lukas? Bayangin ya. Matius dikutip, Lukas dikutip, Yohanes. Lo komplit kabeh dijipuki, kurang ajar. Markus ya. Markus 12 ayat 28 30. Markus, kitab Markus diambil. Matius 4 ayat 10 diambil. Lukas berapa itu? Lukas 18 ayat 19 diambil. Yohanes 20 ayat 17 diambil. Loh kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes komplit diambil kabeh teman-teman. Ini loh Pak, Injil yang asli loh. Yang asli loh. Injil yang asli. Lu katanya Injil yang asli itu yang ada di keteknya Dede Ica. Iya, tapi kitab Injil yang asli mereka katakan begini. Yes, nah ini yang dikutip. Jadi kitab Injil yang asli ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Lu katanya Injil Dede Ica. Lu Injil Dede Ica enggak ada, Injil Dede Ica enggak ada. Ya ada. Dede Ica enggak ada. Hal ini terdapat dalam kitab Injil yang asli. Lah kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dikutip?
Iya, tapi di situ mereka mengatakan, jadi yang Injil yang asli itu yang dibawa oleh si Dede Ica, mengatakan bahwa Yesus memarahi mereka bahwa hanya kepada Tuhan Allah saja kamu sembah. Jadi Yesus memarahi setan karena mau menyembah dia selain Allah. Nah, dan selanjutnya dalam Lukas dan Yohanes, Allah menerangkan bahwa Isa dengan tegas berkata, memang ada Isa di dalam Lukas dan Yohanes, bahwa orang-orang yang bersekutu dengan Allah dan sesuatu, baik dari malaikat, binatang, batu, maupun dia mendapat surga. Lo kok mirip-mirip kayak pernyataan yang ada dalam tentang Yesus ya? Kok Isa ini? Berarti ini namanya katanya kitab asli, asli anunya, asli bohongnya. Ini yang dibawa si Dede Ica nih. Bukan kita loh yang ngomong Injil yang asli. Biasanya kan mereka kan bilangnya, oh Injil ini palsu. Nah ini ngomong asli. Gimana? No. Iya, Injil yang asli, yang ini Injil yang asli yang dibawa oleh Dede Ica. Tapi di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Yesus adalah Allah dan anak Allah loh. Tuh. Gimana ini? Iya, makanya ini Injil asli yang dibawa oleh Dede Ica. Injil asli yang dibawa Dede Ica loh. Iya gitu. Itu Injil asli. Matius, Markus, Lukasnya yang dibawa oleh Dede Ica. Tapi yang 4 kitab Injil yang di sini yang dipunya orang Kristen itu sudah nggak asli, kecuali yang dibawa Dede Ica. Nah, Injilnya Dede Ica nggak ada, Injil Dede Ica. Nah, itu yang sedang dikejar, katanya dimakan di kemana sih itu deh? Ya, itu yang harus mereka cari. Injil Dede Ica nggak ada. Iya, jadi Injil yang asli itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, bukan Injil Dede Ica ya. Heran juga tuh aku. Aduh. Jadi bingung aku. Dikutip semua. Oke. Ini aku tunjukin video aku ya, yang apa namanya, yang mati deh. Yang Kemenak menista ya. Kemenak. Jadi ya, sebelum Elia itu sebenarnya saya sudah membuat ini lebih dari setahun nih. Saya duluan yang membuat waktu debat sama si Nazabu ya. Ya, waktu debat sama Wifi Naja itu saya sudah membuka. Iya, ini waktu di WFM. Bukan yang waktu di WFM kemarin itu yang kita mau tadinya akhirnya Bu Sofi. Ini debat sama Wifi Naja. Oh ya, aku ada juga di sini nih waktu itu. Ada juga kita di sini. Ya, kita lihat ya. Sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU, Anda bisa lihat screen saya? Ini saya loh yang pertama kali memprotes Kemenak. Kok nggak viral ya? Nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya ya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Ya. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin ya, gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Ya. Saya akan mengungkapkan satu pendapat saya, mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan, ya, kita ini diambil. Diambil Injil Isa. Tentang Allah, baby Isa. Jangan ngambil Injil kami. Ini yang teman-teman. Aduh. Ngambil tafsir dari kitab robot. Kan ini ngambil dari kitab Kejadian, ya.
Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini ulangan, ambil. Ini di mana still? Ya. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya. Sama Anda. Ini sejak tahun berapa ya mereka Surat 5 buat ayat 72. penistaan begini? Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Ya, jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak ya, dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Mana ya, kemarin saya sudah catat. Nah ini teman-teman. Anda lihat ini? Saya berbesar loh ini. Ya, saya rasa Zoom sudah penuh ya. Yang lain nggak bisa masuk lagi. Anda lihat ini? Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos. Apalagi diartikan dengan Ahmad. Nggak boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi, teman-teman ya. Ini yang jadi bahan perbincangan sekarang. Anda lihat Ini yang screen bukti saya? PPKN, teman-teman, yang kita protes dan berhasil Iya, kita jelas rubah. sekali. Ya, saya harap ketua NU dan Departemen Pendidikan, saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? 7. Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrawi dan Ruslinawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Ini saya perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021, berarti masih sekitar enggak sampai setahun. Ya. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88-89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sabar ya, agak harus dimiringkan dulu handphoneku. Sekitar abad ke-17.
Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Aduh, Injil menjadi kitab sucinya umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Luar biasa. Katolik, agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yes, hidup toleransi. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas. Ya, dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami Parakletos menjadi Periklitus, dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, Saya harap kapan hal mulai? ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, lihat teman-teman, lihat. Kita akan lihat kemana bola ini bergulir. Dan ini tidak boleh dihentikan, harus semakin besar. Saya akan membacakan Anda. Terakhir adalah Yesaya 52. Sebelum saya membacakan Yesaya 52, ada yang mau berkomentar mengenai hal ini? Ya, silakan teman-teman. Tapi Kenapa gereja diam, Bapak teman-teman? Nadiem Makarim. Baru satu yang saya lihat Pak Deki Ngandas, tapi sudah terlambat 2 tahun ya. Sudah berapa tahun itu? 3 tahun terlambat. Yang pertama kali menggulirkan bola ini itu Pak Pak Kafir. Kemudian saya membawanya di dalam forum yang ketika itu saya berdebat dengan Ustadz NU, betul? Yang pertama kali bicara. Kenapa kira-kira? Mengapa gereja dan pendeta dan PGI diam, teman-teman? Dari aman, Bu. Iya, cari cuan, cari aman. Ya. Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, tolong dong. Gimana tuh hasilnya tuh itu tahun 2021 ya Bu ya? Ya waktu itu udah ya direvisi ya. 2023 nih, siapa yang nonton orang-orang Kementerian Pendidikan bagaimana tuh? Sudah ada tanggapan, coba kita belum? lihat. Bu Yulia, bisa dibuka tanggapan Kementerian Agama atas pernyataan Sofia Alhayat dan Elian Miron. Beda Bu, itu Kementerian Pendidikan tuh Bu, yang kelas 7 tuh. Apa? Enggak, ini baru-baru ini sudah ada tanggapan. Ini ya. Nih, Kementerian Agama Kemenak merespon kegaduhan media sosial tentang upaya reformasi ya. Tafsir ayat Al-Quran, di mana dalam tafsir Kemenak RI surat Al-Araf turut mengutip kitab agama samawi lainnya yang kemudian diprotes oleh TikToker Elian Miron. Ya, dihebohkan dengan pernyataan Elian Miron yang membahas tafsir ayat Injil dalam Al-Quran. Eli Miron meminta agar Kemenak RI melakukan reformasi terhadap ayat Injil, bukan ya, tersebut dalam tafsir Al-Quran, dalam tafsiran, ya. Juga seorang perempuan juga menegaskan bahwa tafsir kitab suci agama Islam memang sudah lama dan tetap tidak berubah. Seorang perempuan Muslim, perempuan Muslim, ya. Meskipun kontroversi, apa yang mengkontroversi itu kan hal biasa, dia suarakan. Kalian aja yang kebakaran jenggot.
Elia Miron meminta Kemenak RI mereformasi berkaitan dengan tafsir ya, bukan isi Al-Qur'annya. Tafsiran dari Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 157. Ia menegaskan bahwa yang ia kritik adalah tafsir Kemenak soal ayat tersebut, bukan ayat di dalam Al-Qur'an. Dedi, you know that? Ini ya, kamu harus Dan tahu ini ya. Donitan juga setuju ya, supaya tafsir itu nggak usah bawa kitabnya orang lain. Itu namanya Donitan Spanyol ya, kamu, separuh nyolong. Donitan kamu bicara dong sama si Dedi, kan kalian habis cium-ciuman. Bilang dong. Ini saya Salah carikan pernyataan memahami. Donitan. Saya memahami berkaitan dengan, ya udah yang itu malam kan, Bu. Dia juga setuju kok dengan pernyataan Elia. Surat terbuka saya, Kementerian Agama mengenai ayat Injil di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta untuk mereformasi kitab suci mereka. Nah, jadi ini salah ya. Elia Miron mengatakan hal ini merupakan kesalahan dari daya tangkap. Kasihan banget ya. Kesalahan daya tangkap ya. Ya, jadi yang dia minta bukan mereformasi kitab suci, tapi minta supaya ayat Injil itu tidak ditafsirkan, tidak ditafsirkan Coba salah. dilihat responnya ke bawah, responnya Kemenak apa coba? Kemudian merespon surat terbuka itu Kepala Pusat Atasnya lagi. Ini. Keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Itu bawahnya itu loh. Nah nih, karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kami sendiri, kata Elia Miron ya. Kemudian merespon surat terbuka Elia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Dr. Haji Wawan Junaidi MA saat diwawancara di Magelang, Jumat 24 November 2023 menjelaskan bahwa terkait penafsiran Al-Quran sebenarnya sejak dulu merupakan tradisi para ahli kitab agama. Jadi memang sukanya nyolong, sudah tradisi teman-teman. Ya, ini sudah turun-temurun memang namanya aja nabinya juga nyolong. Wong nabinya itu nyolong kisah-kisah di dalam Alkitab. Jadi memang ini sudah turun-temurun diwariskan. Jadi darah pencuri atau darah tukang nyolong ini memang sudah diwariskan, sudah tradisi habit, Bu. Habit. Ya. Tafsir Al-Quran oleh Kemenak memang sebagian ada yang mengutip dari Perjanjian Baru. Itu sudah tradisi sejak lama. Oh, tradisi. Jadi sebuah nilai gitu jadinya ya. Ya. Kasihan. Dalam Islam namanya metode Israeliat yang berarti berita-berita yang dibawa oleh orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Jadi mereka tuh nyolong kitab-kitabnya Yahudi dan Nasrani, teman-teman. Kemudian mengubah tafsirannya menurut seenak udelnya sendiri. Nah, itu dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Jadi ini membenarkan ya. Membenarkan. Ya, coba halaman 2-nya coba diklik. Jadi tradisi nyolong ini memang sudah ada. Bahkan kemarin Pak siapa ya menunjukkan Al-Quran tahun 1971 juga sama, nyolong Alkitab ternyata teman-teman. Itu sudah nganu. Saya juga baru tahu itu ternyata memang sudah habit. Ya, jadi nyolong itu menjadi satu yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi ternyata. Ya. Ahli-ahli kitab tentu saja dari kitab Samawi, jadi teknik kutip. Mau nggak apa-apa ngutip katanya. Tapi merubah Parakletos menjadi Periklitos. Mengubah ayat-ayat nggak apa-apa katanya teman-teman. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kalau kita gitu, penistaan. Kalau kita gitu penistaan. Dari dulu sampai sekarang nggak ada masalah katanya. Itu sangat biasa buat mereka. Sangat biasa buat kamu, tapi merugikan akidah orang lain. Jangan sedikit-sedikit menilai buruk lalu diluapkan di media sosial, padahal si akun TikTok kan dia bukan ahli sejarah, bukan ahli kitab. Bisa jadi justru tidak tahu sejarah panjangnya. Tiba-tiba menanggapi penafsiran Al-Quran itu kan buru-buru. Hei, saya tantang kamu, di mana manuskrip Alkitab kami ditulis Periklitos. Saya akan berikan identitas saya. Ya, saya akan buka kamera, saya akan mualaf kalau ditulis Periklitos. Betul nggak teman-teman? Betul. Tukang nyolong. Setuju, Bu. Setuju. Umat tukang nyolong, tunjukkan sama saya di mana manuskrip Alkitab kami menulis Periklitus. Dan di mana ayat Alkitab kami menyatakan Tuhan Yesus itu diserupakan dengan Yudas Iskariot. Hah? Mana? Ya. Sebelum melayangkan kritik, apalagi meminta reformasi tafsir Al-Quran, harusnya Elia melakukan konsultasi dulu kepada para ahli kitab. Loh, pendeta diem kok, PGI diem kok. Nggak berani ngomong kok sama kalian kok. Mau konsultasi ke siapa?
konsultasi ke Gilbert Lumendong, konsultasi ke Philip Pantopa, konsultasi ke Pak Asti Pentong, konsultasi ke siapa lagi? Pak Esa Soru. Lewat mereka diam kok. Bu, terus konsultasi apa? Ini kan hal yang memang terbuka. Ini kritik ini terbuka, kan udah tahu, semua orang udah tahu kok, anak-anak SMP juga udah tahu. Siapa ini ahli kitab siapa? Salah nafsir. Wah, gundulmu, palamu, peyang, mulutmu bau menyan. Ya, coba nih teman-teman tanggapi nih. Ya nggak ada masalah kalau misalnya dia melayangkan kritik, karena ini hal yang memang Alkitab mengatakan A, mereka melakukan B. Itu berarti penyelewengan terhadap isi Alkitab dan harus dikritik supaya diubah. Iya kan? Masa ada Parakletos jadi Perikletos, dan itu translationnya itu memang jauh beda, jauh banget. Satu penolong, roh penolong itu yang disampaikan di dalam Alkitab. Tapi kalau Perikletos itu yang mulia, itu siapa yang mulia? Mereka sudah berani maksudnya apa? Ya, mengubah. Bahkan kami orang Kristen yang memakai kitabnya Yahudi tidak berani loh kami menafsirkan sembarangan. Iya. Tidak berani Kita kami mengubah kitabnya Yahudi. Itu menjelaskan. Kita perlu penjelasan dari mereka. Kita lihat ini sekarang videonya Donitan. Coba itu di close dulu. Kurang ajar. Jadi mereka excuse ya teman-teman ya. Udah biasa katanya nyolong. Oh, tradisi yang diturunkan dari dulu nggak ada masalah katanya waktu kita nyolong. Tradisi nyolong nggak masalah ya, kita lihat ya. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari saya Donitan yang ngomong duluan saya. Dulu saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya. Saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Yes, sir. Tapi kalau gitu Kemenak juga harus keluarkan kata Allah dari Bible dong, biar fair. Nah, iya maksud saya, kalau saya memang punya kesempatan bisa bicara dengan Kemenak, saya akan mengungkapkan juga keberatan Muslim terhadap Bible gitu. Iya dong. Perlu keluarin Iya, ya. Kita orang Kristen santai aja, nggak ada masalah. Siapa ngomong tuh? Si Rifa ya? Kita lihat kata Allah itu dipakai oleh orang Kristen apa orang Muslim duluan? Kristen, Bu. Tapi kalau mereka mencocokologi. Kristen Syria, Kristen Ortodok Timur. Botol kan goblok itu Cina satu lagi tuh goblok juga tuh. Saya heran ya ini. Mereka kok nggak pinter-pinter ya? Di dalam inskripsi Jabat dan inskripsi Ummul Jamal itu sudah duluan orang Kristen Arab menggunakan kata al-ilah, Allah. Ya. Goblok kau. Botolnya keterlaluan itu, kepalanya kayak Deddy Corbuzier itu, kepala botol. Bunder, isi otaknya nggak ada, cuma isinya apem. Ya kan Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apem sama kayak nabinya, junjungan apem itu perempuan. namanya Allah. Ya Allah, memang Allah. Masa kita mau bilang nama yang lain karena itu bahasa Indonesia? Itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi harus menggunakan kata Allah supaya dipahami orang lain gitu loh. Masa mau pakai nama ya kan? Nggak apa-apa pakai Allah, tapi kalau mau dikeluarin silakan, nggak ada masalah. Kok kita mah cincai. Asal jangan kalian juga sok-sok ngambil ayat-ayat Alkitab. Nah, kembalikan nabi-nabi kami, nggak usah pakai nabi-nabinya kami, saya minta. Saya kembalikan kepada kalian kata Allah, kalian kembalikan, nggak usah pakai cerita nama Nabi Musa, nggak usah Adam itu di dalam di kitab kami duluan, nggak usah. Bikin nabi sendiri, punya nabi Bekokok, kemudian nabi Hidun, nabi Soleh ambil lah ya, kita nggak ada nabi Soleh.
Terus yang lucu lagi Bu, si Kipler lanjut itu kan dia ngomong gini, dan juga keluarin juga kata ayat dari dalam Alkitab. Loh, kamu sendiri nggak gunakan kata ayat kok kalian katakan nomor bukan ayat, ya kan? Matius berapa nomor? Keluarkan nabi-nabi kami, saya tuntut. Ya nggak usah pakai Adam. Bikin sendiri nama manusia pertama jangan Adam. Misalnya Dedi. Ya, ganti Adam dengan nama Deddy Corbuzier. Ya, maka diciptakanlah oleh Allah Deddy Corbuzier dan pasangannya dari kedua tangan Allah. Jangan pakai nama Adam. Atau ganti manusia pertama Nur Alim, Bu. Nur Alim, betul. Musa diganti sama Nabi Nur Alim. Nggak usah pakai Musa. Musa itu Nabi dalam Alkitab kami. Kembalikan, jangan nyolong. Jangan nyolong. Kembalikan nama Nabi Musa. Nabi Nur Alim saja kalian pakai dalam Quranmu. Ya. Terus jangan sebut juga yang namanya Injil, Sabur, nggak usah. Si Injil Sabur dengan Taurat, jangan. Itu bukan ayat kalian. Banyak. Shalom. Ya, shalom. Siapa nih? Silakan. Ya. Julius Leonardo, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ayo. Oh, ucapan shalom doang. Oke, lanjut, Bu. Halo. Iya, Halo. silakan. Julius. Iya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ngomongin tentang mereka ini Muslim, sampai kiamat nggak akan ada habisnya memang. Kita tahu mereka ini kan kadang-kadang sejak awal memang diajarkan untuk paling benar. Paling benar karena semuanya yang mereka terima, yang mereka ajarkan salah semua begitu. Terutama mengenai fakta-fakta sejarah mereka. Ini yang sangat menurut saya fundamental. Akhirnya mereka nggak tahu ayatnya pun berasal dari mana, kisahnya bagaimana, ada saksi mata apa enggak. Jadi banyak hal. Jadi memang mereka ini sejak awal sudah salah kaprah. Sejak ada agamanya mereka pun salah kaprah. Kita tahu sendiri. Alkitab kita punya sejarah yang sangat lengkap. Bisa diadu fakta-faktanya. Mereka enggak. Mereka akan pasti berkelit. Ya kan? Pasti akan banyak alasan. Itu pasti. Mereka memang terbentuk. Agama yang satu ini memang terbentuk berdasarkan kepentingan. Kepentingan, kekuatan pada saat itu, ya dinasti Umayyah atau apalah. Mereka kan memang gini. Agama waktu itu bagi mereka di tanah Arab nggak ada, belum punya. Mereka hanya tahu di Jazirah Arab itu agama cuma Yahudi. Baru muncul Kristen. Mereka belum punya agama. Karena mereka berasal dari bangsa yang pedagang sekaligus perampok menurut saya itu. Nah dari situ mereka itu nggak punya agama, nggak punya tokoh. Itulah mereka membuat salah satu tokoh yang mereka anuti sampai sekarang, yaitu yang bernama Khotom namanya, berubah jadi Muhammad. Mereka butuh itu. Karena kalau nggak ada sosok seperti itu, mereka akan nggak ada harga diri di depan bangsa Yahudi. Apalagi Kristen yang baru muncul. Nah, ini pentingnya agama. Makanya mereka kadang-kadang agama pun dilibatkan dalam politik. Kita pun memang kita akui lah. Kita juga terpengaruh dengan kerajaan-kerajaan kita dulu. Padahal dulu Tuhan Yesus mengajarkan itu bahwa agama itu jangan dicampur dengan politik, kan seperti itu. Tapi karena campur tangan kekuasaan dalam hari ini Romawi dan lain-lain itu yang juga akhirnya kekristenan kita ikut-ikutan rusak. Jadi membahas mereka ini sangat-sangat ini gak ada habisnya sampai kiamat memang. Cuman yang saya mau tekankan buat kita semua, kita belajar dari ini Mas Gundul satu ini, Mas Deddy Corbuzier. Artinya apa?
saya lihat itu lebih mengerikan kalau orang Kristen itu pindah ke Islam daripada orang Islam pindah ke Kristen. Benar nggak? Betul. Mereka lebih sadis. Mereka lebih keras. Ya kan Jadi mengikuti seperti itu. bapaknya kan. Mengikuti Iya. bapaknya, sang pedusta. Sebentar ya, nanti bisa saya lanjutnya. Ini anak saya lagi sakit. Nanti saya lanjut lagi ya. Oke, ya lanjut Bu. Bu. Ya, saya rasa saya sudah mau tutup. Saya akan membacakan Yesaya 52. Ya. Masih mau menanggapi? Kalau enggak saya akan tutup sampai sekian. Kita sudah Ya, tahu seperti silakan. Masih ada teman-teman yang mau tanggapin sebelum final closing statement dari Bu Sofi. Teman-teman. Sedikit aja nih. Silakan. Ya. Ya. Jadi tipikal Muslim ini, ya kita udah sama-sama tahu ya. Tipikal Islam ini, waktu komunitasnya kecil, mereka akan terlihat imut, kayak Hello Kitty, gitu ya. Setelah besar, akan terlihat sikap gorilanya, sikap singanya. Itu biasalah ya. Terus yang kedua, yang saya perhatikan, Islam ini disebarkan dengan peperangan, ya, perang ideologi atau gozil pikir, ya, yang intinya disebarkan melalui pedang untuk penyebaran agama Islam. Itu fakta sejarah mengatakan seperti itu. Jadi ini bukan karangan saya ya. Terus yang ketiga, sifat mereka adalah copy paste. Ya, kemarin saya udah ngomong kalau hanya copy paste, ya, terus tidak mengganti histori dan jalan ceritanya, mungkin kita fine aja ya. Woi, Toki. Iya, problemnya adalah mereka mengcopy paste, mengambil nama-nama nabi dan rasul dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, ya. Tapi jalan ceritanya itu diubah. Jadi bukan hanya itu namanya sekedar mengganti. ATM. Betul. Amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan hanya sekedar mengganti persoalan nama Isa Al-Masih atau Isa Alaihissalam dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, bukan hanya itu. Jadi kalau kita pantau Al-Qur'an, itu banyak nabi-nabi yang di-copy paste. Nah, kemarahannya itu mengganti sejarahnya. Jalan ceritanya itu dirubah-rubah. Itu yang sebenarnya yang kita nggak suka gitu loh ya. Jadi mengambil sebagian, mencocok logi, itu loh. Nah, ada satu hal mengenai ayat Alkitab yang waktu itu dibicarakan atau dibawakan oleh siapa? Kainama ya. Siapa sih namanya? Kainama, saya lupa itu namanya. Kainama apa? Ibu bisa buka di Yesaya 29 ayat itu. Bisa buka ini enggak? Yesaya 29. Ayat berapa? Ayat 29, 12, Yesaya pasal 29 ayat 12 sampai 14. Ayat 12 dan ini, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oh, yang sampai nangis si Bapak kan. Itu kan waktu dia di forum ya, ada salah satu ustadz yang menangis gitu loh. Artinya ternyuh, seolah-olah Kanjeng Nabi itu dibicarakan di kitab Taurat atau di Perjanjian Lama gitu loh. Nah, ini di framing cuma ayat 12. Dia lupa membacakan ayat 13 dan 14. Kita bacakan Bu ayat 13 dan 14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Iya, jadi udah jelas ya.
Itu suasana di forum itu waktu itu kita udah sama-sama nonton. Betapa mereka yang hadir mendengarkan Kainama itu terenyuh, sedih, nangis. Itu nggak dibuat-buat loh, ya. Karena narasi yang dibawa si siapa, si Bangkai itu hanya ayat 12. Jadi di Yesaya 29 11 sampai 12 mengenai ini bangsa yang buta. tidak menubuatkan adanya nabi dari kalangan Ismail yang tidak membaca. Jadi lupa, nabi hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel. Gitu loh. Mana ada bangsa Arab, apalagi merujuk ke Ahmad atau Muhammad. Itu sih. Jadi sebenarnya inti daripada ayat ini adalah merupakan teguran terhadap yang sikap bebal Bani Israel. Gitu loh. Jadi itu aja tambahan dari saya. Silakan lanjut teman-teman. Makasih. Sebentar, kita nonton dulu ya. Kita nonton sebentar ya. Saya senang ini memang bagian ini. Kita nonton ya, ini bagian yang saya senang juga. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung saja nanti TikTok memberikan tidak dapat membaca itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Nomor. Kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, ikro. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Tanda bagi. 29 titik 2 12. Nggak usah lihat asal. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Mari kita baca. 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Silakan dibaca. Nanti kita lihat. Masya Allah. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qori. Nangis dulu, jangan baca dulu, nangis dulu. Padahal itu bukan kitab ya, maksudnya penglihatan. Dikatakan penglihatan itu kan kitab yang dimeterai. Jadi Nabi itu nggak pernah diberikan kitab, para Nabi itu diberikan penglihatan. Ngerti teman-teman? Kalau Anda baca Yesaya 29 itu, ya. Iya Bu, betul. Kita lanjutkan dulu ini Pak nih, apa lucu nih. Sebentar ya Zonen ya. Ketika Jibril datang, ya. Nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dia mengalami mimpi yang menjadi nyata. Dan setelah beberapa kali mimpi, aku tidak bisa membaca. Barulah ia melepaskanku. Bacalah, jawabku. Dia mimpi, tapi jadi kenyataan. Aku tidak bisa membaca. Gitu. Oh ini masih lanjut lah kita tonton lagi. Jadi Yesaya. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. 600 Yesaya itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Berarti zaman Yesus dong ya? So tahu si Bangkai. Udah coba. Sekarang kita lihat pernyataan yang berkaitan. Udah stop aja Bu. Pernyataan yang kontradiksi dari Kainama. Kainama mengatakan apakah Muhammad dapat membaca? Kontradiksi juga itu. Pernah kan itu viral videonya? Iya Bu, viral. Iya kan? Ya sebentar, ada Sonen silakan Sonen.
Nih, aku menemukan suatu hal yang aneh juga ya. Mengenai surah 5 nomor 22. Mengutip dari mana ini? Area di live chat itu pada tertawa-tertawa lah orang nanti. Mengutip dari mana ini? Nih. Mana? Al-Maidah ini ya. Bilangan. Bilangan 13, 32, 33. Nih. Ini mengenai Disebutkan negeri yang memakan penduduknya. Pengintai. Nah, ini sebenarnya itu pertanyaan yang mematikan mengenai kedua. Siapa dua orang yang pengintai ini? Sampai saat ini pun mereka tidak bisa menjelaskan. Nah, cuma yang adanya di sini itu mengutip ini. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Gimana ini? Capai kemuliaan dengan tanpa perjuangan. Umat yang demikian. Kita bukan mengutip loh. Iya. Iya. Bentar ya. 32, 33 ya. Saya baca ya. Juga mereka ya, ini pengintai ya. Ini judul perikopnya ke-12 pengintai kan. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belang, dan demikian juga mereka. Nah, terus di situ mereka dalam tafsiran tahlili sebutkan negeri memakan penduduknya. Dari jawaban kaum nabi, apa sih maksudnya di sini? Dekati tanah yang makmur agar mereka memasuki tanah suci. Barulah mereka mau memasukinya. Dalam kitab Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 disebutkan negeri yang memakan penduduknya dan dihuni oleh raksasa. Ini kenapa ngutip Taurat yang dipalsukan? Salah lah, iya. Dan salah ngutip pula. Gimana? Bilangan 32 itu kan yang tadi yang saya bacain, panjang gitu. Kok hanya dibilang gitu, negeri memakan penduduknya? Negeri yang memakan penduduknya. Jadi dia katakan negeri yang memakan penduduknya. Nggak tahu. Kemudian dianggap kanibal mungkin, dan bukan. Nah, kenapa yang saya akses ini loh, mengutip ini loh, apa alasannya apa? Apa hubungannya dengan tafsir Al-Maidah ini ya? Ini mengenai ini pengintai. Iya, maksudnya untuk apa Al-Maidah ayat 22 ini? Maksudnya dengan hubungannya dengan ini tadi. Ya untuk mendukung ini, penjelasan ini, ayatnya mereka ini. Udah. Gak ada urusan ya, gak ada hubungan ya. Udah loh. Sesungguhnya di dalam guru negeri itu ada orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk. Di dalam tafsirannya ini. Nih. Oke, sudah semuanya? Nah, itu. Ya. Kita akan tutup dengan satu video terakhir dan saya akan membacakan Yesaya 52 ya. Iya. Ini peringatan saya, teman-teman. Kalau ada pendeta yang mengatakan Isa sama dengan Yesus, jangan pernah Anda percaya. Kalau dikatakan itu hanya beda pandangan teologi, itu tidak merubah originalnya. Saya kasih Anda contoh perbedaan pandangan teologi. Itu antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Orang Yahudi tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Sedangkan kita percaya Yesus adalah Mesias. Ini perbedaan teologi, betul? Perbedaan tafsir. Wajar. Tapi tidak merubah originalnya. Itu sama seperti tas Louis Vuitton asli buatan Paris. Tapi beda model. Betul nggak, teman-teman? Iya.
Tapi di dalam Iya. Quran ini bukan hanya beda model, bukan hanya perbedaan teologi, beda pabrik. Tahu, beda pabrik dan beda banyak. Buat kata harganya 100.000 hanya bukan dari kulit asli. Yang kanan kulit asli. Ini bukan cuma beda model, ini justru mirip tetapi apa? Palsu. Iya, Quran itu aspal. kitab palsu. Aspal, Bu. Aspal, Bu, Ya. asli, tapi palsu. Ya. Silakan Pak Iman, Ntar duluan. Habis itu saya iya, tutup. iya. Pak Iman. Ya, ya salam semua teman-teman. Shalom. Saya mau kasih komentar sedikit. Shalom Pak Iman. Shalom Pak Iman. Ya. Kita memang pada zaman akhir ini lalang sama gandum itu harus dipisahkan ya. Kita tahu kan dari Alkitab. Iya. Ya. Nah, saya sendiri terus terang tertipu dengan cerita narasi yang bahwa Isa dan Yesus itu tokoh yang sama ya. Ya ternyata setelah dipelajari loh, ternyata lain gitu ya. Bahkan saya cenderung mengatakan bahwa yang kita bandingkan itu Yesus dengan Isa itu sebetulnya nggak bisa. Karena apa? Karena yang satu adalah Yesus sejarah, yang satu lagi adalah Isa fiktif. Ya, jadi kita tuh tidak membandingkan ya apel yang di atas meja, apel merah itu dengan apel plastik. Tetapi kita sekarang ini membandingkan apel yang di atas meja itu dengan lukisan yang ada apelnya. Kejam. Nah, jadi narasinya semua mereka akan membawa ke situ. Mereka akan selalu mengatakan, mereka mau mengambil pijakan ya, landasan supaya mereka itu bisa mengatakan, itu adalah objek yang sama. Tetapi sebetulnya kita perlu sadar, teman-teman semua orang Kristen ya, bahwa kita ini sedang membandingkan apel yang sesungguhnya, ya, yang bisa diraba, yang bisa ditimbang, bisa digigit atau dimakan, dengan sesuatu yang fiktif, ya apel yang ada di dalam lukisan. Ya coba nanti kita teruskan ini ya, karena nggak bisa disuarakan hanya sekali. Coba kita teruskan aspek-aspek lain, ya. Ya sejarah itu kan bisa mengukur tentang tempat, tentang penanggalan, ya. Itu kan komponen-komponen dalam sejarah. Tetapi sekarang ini kita nggak bisa ngukur karena informasi di dalam kitab sebelah itu, ya kalau kita cari nggak ada sama sekali yang bisa dibandingkan gitu loh. Jadi kesimpulan saya itu, jadi kita membandingkan yang sebenarnya dengan lukisan. Kalau lukisan kan bisa dibuat sesuai dengan artis kan, apa yang di kepalanya artis, ya. Jadi fiktif itu semua, ya. Nah tadi mengenai Deddy Corbuzier, saya kira kita harus ulang-ulang ini. Ya, video ini mesti kita ulang-ulang sampai mereka bersuara. Ya, jadi nggak cukup cuma sekali. Ya, kalau perlu diteruskan ke ranah internasional, ya hukum internasional. Karena kalau mereka menganggap orang Kristen ini melakukan penistaan agama, ya mereka sendiri melakukan itu. Ya, jadi kita mesti suarakan terus teman-teman. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, tapi suara kita sudah sampai MUI, sudah cukup lumayan ya pergerakan Indonesia ini ya teman-teman ya, pergerakan apologet. Ketika para pendeta berdiam diri dan PGI berdiam diri, tetapi apologet menyuarakan apa yang menjadi isi hati orang Kristen di Indonesia. Perjuangan kita nggak sia-sia teman-teman, ya. Kitab raja-raja juga diambil, udahlah Fit, semua diambil memang udah. Oh iya. Tulisan Paulus juga diambil tuh, Roma sama apa tuh ya tuh, kalau gua nggak salah. Dikutip loh. Gila, tulisan gila. Paulus katanya rasul palsu. Aduh. Loh, nggak malu. Palsu tapi diambil juga. Oh, ini Petrus nih. Surat Petrus dan surat Yudas. Waduh. Ini kenapa tulisan manusia semua diambil nih? Ya. Petrus, Yudas, nanti Paulus nih. Paulus, coba mana Paulus? Gue juga agak lupa ingat tuh. Ada suratnya Paulus. Korintus, harusnya jangan salah diikut Korintus. ya. Ya. Suratnya Rasul Paulus Korintus, katanya Paulus nabi palsu loh. Tapi kok ini kitab yang dibawa, ini Injil yang dibawa oleh si Dede. Oh, Dede Ica bawa surat Petrus dan Yudas juga ya.
Surat apa? Midras loh, Midras juga loh. Mana Midras? Oh iya, Midras tafsir Yahudi ya, itu juga luar biasa. Emang tukang nyolong ya, Spanyol ya, enggak, Bu, kelihatannya mereka ingin memenuhkan gitu, memenuhi lembaran-lembaran, jadi kelihatan penuh gitu kali ya. Ngapain mereka masukin semua ini untuk apa? Ini mereka jangan. Terus sampai ada Midras lah. Terus yang enggak, jangan-jangan untuk memenuhi, kan bagian mereka cuma 30% ya daripada isi Alkitab. Maksudnya kita kan banyak, mereka tuh dikit, jadi untuk memenuhi seperlima. Jadi makanya dipenuh-penuhin gitu loh. Wah, ini harus keluar semua ini. Oh ya, don't stand. Kalian jangan berlagu ya, kalau cuma Allah aja dikeluarin silakan, kita nggak peduli. Tapi ini semua keluarin juga, kalian punya tafsir nih, keluarin. Seingat saya Korintus sama Roma diambil juga. Tapi di mana aku lupa tuh. Waduh. Parah. Buat kita cuma hanya bilang begitu ya, parah. Mereka langsung. Ini parah nih. ini parah nih. Ini parah nih. Tuh tulisan manusia dikutip. Iya, makanya. Ya, teman-teman, ini final ya. Closing statement dari Bu Sofi sekaligus nutup. Nanti minta Pak Sodik boleh satu pujian dan tutup sekalian dan doa ya Pak Sodik ya. Oke, jadi bacakan aja dari Yesaya 52 ayat 6 ya. Mulai dulu deh. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umat sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku, kata Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan kata kepada Sion, telah mulah itu raja. Jadi umat yang mengenal Allahnya dia akan berteriak, ya. Dan dengarkan ini teman-teman, betapa indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Jadi kita inilah dinantikan pulau-pulau yang jauh. Mereka rindu mendengarkan siapa itu Yesus. Di balik semua penghujatan dan penindasan yang umat Ismail ini ya, kaum Bani Kedar dan Nebayot yang merasa keturunan Ismail ini, mereka menindas kita, keturunan Ishak ya, secara rohani. Tapi mereka rindu untuk mengenal siapa dia Yesus, siapa dia Tuhan. Ya, dan umat yang mengenal Allah yang akan terus bertindak. Maka berita tentang Injil ini penting. Doakan lakukan untuk membuat website ini yang kita serukan ya. Jadi website Al-Hayat ini nanti akan kita buat dalam 3 bahasa, Arab, Indonesia. Dan kita merespon satu wadah berapologetika dan melatih teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Muslim sekaligus memberikan bukti-bukti dan pembelaan terhadap iman Kristen. Di situ juga nanti kita akan upload semua buku-buku yang Anda perlukan dan membekali Anda dalam hal apologetika. Ya, saya rasa itu satu proyek besar karena kalau Anda menyuruh saya membuat buku, otomatis pertama biayanya sangat besar. Kedua, belum tentu penerbitnya nanti tidak digerebek. Tapi kalau website, ya, saya nggak tahu apakah nanti ada password dan Anda akan bisa melakukan pendaftaran, kemudian akan orang-orang tertentu saja yang mendaftar yang bisa masuk dan mengakses website kami. Teknisnya bagaimana belum saya bicarakan karena kita baru Januari ya, Desember ini penuh dengan event-event Natal, saya nggak sempat meeting lagi. Nanti Januari baru kita adakan teknisnya seperti apa. Ya nggak bisa semua akses kalau website Bu, hanya ada orang. Saya rasa kita akan membatasi ya, tidak boleh semua akses. Dan kita akan memberikan nomor dan identitas untuk akses itu, paling nggak email, nama ya, harus jelas siapa saja mengakses, harus kita bisa kenali. Tidak boleh sembarangan orang akses ke website itu. Ya, nanti kita lihatlah teknisnya seperti apa. Dan itu hanya program Bu, programmer yang bisa mengakses. Jadi mereka terus kita hanya terima datanya, kita hanya terima hasil. Oh iya ya, dong, nggak semua orang bisa mengakses. Hanya 4-5 ya? Orang ya. Hanya saya yang ketika mau mengisi artikel pun harus lewat saya ya.
Karena artikel yang ditulis tidak boleh bertentangan dengan visi misi Al-Hayat. Yang pertama adalah Trinitas dan yang kedua adalah kerajaan. Ya, jadi Al-Hayat mendekati pembacaan Alkitab dengan menggunakan kacamata atau mindset kerajaan surga. Ya, Usul itu Bu adalah Sofi. Kalau mau buka website dari luar karena kalau dari dalam itu biasanya nanti habis saya itu memang di dihapus Amerika. sama Kominfo. Nanti lesetnya jangan yang ada dari Indonesia. Amerika Bisa Bu, dihapus. Amerika. Iya, oke. Aman. Kita Nanti mereka buat dari gunakan. Indonesia, ya. Iya. Jadi mereka bisa akses ke website Amerika, website dalam bahasa Indonesia seperti Faith Freedom, ya. Tapi mungkin akan lebih tajam dan lebih memberikan pembekalan Alkitab dan juga materi Islamologi. Di situ Anda bisa lihat sejarah, bukti-bukti ini ya. Saya sudah punya gambaran sih ya, misalnya materi-materi J. Smith atau sang penggugat tentang koin-koin, asal muasal Quran, ya. Anda akan punya banyak buku-buku yang Anda bisa akses di situ, data-datanya dan sumber informasinya kita berikan. Dan saya rasa inilah lawatan Tuhan atas Indonesia. Kalau dulu melalui pendeta-pendeta KKR, sekarang ini melalui Apologetika. Dan banyak sekali ya apologet muda yang ingin mendaftar dan bergabung. Jadi inilah satu pelayanan yang baru yang Tuhan berikan dan satu gelombang pergerakan baru yang memang Tuhan sudah kasih visinya buat Al-Hayat beberapa tahun yang lalu. Ya, untuk Apologetika ini, ya. Oke, teman-teman, itu saja. Bagi teman-teman yang bergabung, Anda bisa email saya di alhayat.ministry@gmail.com. Nanti saya lihat ya, saya akan saring ya. Pastinya siapa saja yang boleh memberikan materi, otomatis nggak semua ya. Otomatis tidak semua dan maintenance akan kita lakukan.